baru 2022 untuk Anda semua jemaat yang menyaksikan ibadah online kami dari IFJF Bandung, IFJF Batam, dan juga IFJF lainnya. Ya, betul. Happy New Year, Happy New Year, Glo. Seneng banget hari ini. Yes. Udah lama ya, Udah kita lama. gak ketemu dari 2021, terakhir ketemu sekarang 2022. Garing banget. Aduh, saking excited banget ya di tahun yang baru, bulan yang baru tentunya gitu ya. Betul. Dan gereja kita tuh punya satu kebiasaan nih. Punya satu kebiasaan. Dari tahun ke tahun ini sudah berjalan gitu ya. Jadi gereja kami setiap memulai tahun yang baru, first thing first yang kita lakukan adalah doa puasa. Betul sekali. Jadi ini udah dilakuin terus ya dari tahun-tahun. Udah bertahun-tahun dijalankan gitu, dan apalagi saya merasa di tahun-tahun seperti ini ya, di masa yang pandemi ini, di saat segala sesuatunya makin tidak menentu gitu ya. Kalau ingat waktu tahun kemarin 2021 ada Pastor Jose Carol juga ya, sempat sharing di sini kayak beliau biasanya udah punya planning lama gitu ya, dari setahun 6 bulan. Kayaknya sekarang ini ya planningnya cuma bisa short term gitu ya. Karena memang seperti itu keadaan sekarang gitu, dan saya rasa maka daripada itu tepat banget kita bisa buka tahun yang baru ini dengan berdoa dan berpuasa. Iya, berdoa dan berpuasa untuk mendoakan dan mendengar Tuhan juga ya, If ya. Iya, kira-kira visi apa sih yang Tuhan mau kasih ke kita di tahun 2022 ini? Ataupun mungkin juga bawa doa-doa kita gitu kepada Tuhan. Jadi sambil doa dan berpuasa ini caranya kita akan berdoa dan berpuasa secara bersama-sama ya, If ya. Bersama dengan gereja, karena akan ada daily devotional yang akan menemani Anda semua selama Anda melakukan doa puasa yang selama 21 hari itu. Dan dimulai hari ini. Jadi ya hari ini walaupun hari Minggu boleh langsung dimulai aja, nggak apa-apa ya. Tapi mungkin jangan langsung puasanya langsung nggak makan nggak minum gitu, karena takutnya kan nanti shock juga badannya. Jadi mungkin bisa dimulai dari puasa Daniel gitu ya. Yang cuman makan buah-buahan gitu kan, terus ada kacang-kacangan, sayur-sayuran gitu. Jadi tetap masih bisa makan yang lain gitu kan. Betul. Dan yang terpenting adalah kita memberikan porsi dari kehidupan kita yang lebih besar, meninggalkan semua yang unnecessary things gitu ya, If ya. Misalnya mungkin aku kebanyakan minum kopi, aku mau puasa kopi dan aku mau mengganti my coffee time with my devotional time gitu kan. Itu juga it works gitu ya. Jadi kita tuh kayak mengganti apa ya, cravingnya kita gitu ya. Karena siapa sih yang gak butuh makan dan minum ya. Setiap dari kita pasti butuh makan sama minum. Tapi ketika kita craving di sana gitu, ketika kita merasakan hal itu, which is kayak manusiawi banget ya, kedagingan kita banget. Tapi kita ganti dengan needs kita untuk pengen denger Tuhan lebih lagi, pengen ngobrol lagi lebih sama Tuhan gitu ya. Dan apalagi dipandu dengan devotional book ini sangat-sangat membantu sekali ya. Betul. Ya, mungkin nanti langsung saja bisa Anda download melalui di website kami www.ifjfbandung.org, ataupun di Linktree juga bisa ya, sudah bisa Instagram diakses di @fjfbdg ataupun nanti ada lagi di media-media lainnya yang bisa dilihat di mungkin Instagram kami, ataupun kalau Anda kesulitan untuk menemukannya, Anda bisa DM ke Instagram kami @ifjfbdg. Gitu. Dan itu periodenya dimulai hari ini sampai tanggal 22 Januari 2022. Betul. Jadi semangat ya, mari kita first thing first di tahun 2022 ini kita lakukan doa bersama. Penyerahan diri kita juga kepada Tuhan gitu. Waktu begitu dapat harus doa sama puasa gitu ya, aku jadi inget gitu di tokoh-tokoh Alkitab dulu tuh benar-benar ngelakuin doa dan puasa, dan mereka tuh benar-benar dapetin banyak ya. Seperti itu jadi contoh untuk kita seperti ya. Daniel sendiri gitu kan, ketika dia puasa Daniel kan dia lebih terlihat lebih excellence ya dibandingin sama teman-teman di kelompoknya dia gitu. Kemudian ada Esther juga yang benar-benar dia puasanya emang nggak makan dan nggak minum karena dia pengen membawa sesuatu message kepada raja gitu. Tapi dia memberanikan diri datang sendiri sama raja. Padahal di masa itu kan kalau datang sendiri sama raja kan nggak boleh ya, harus dipanggil gitu kan, harus sesuai kepengennya raja. Tapi ini benar-benar Esther tuh datang menghadap raja tanpa dipanggil. Tapi sebelumnya dia benar-benar berdoa berpuasa minta banget sama Tuhan untuk dia menyelamatkan bangsanya gitu ya. We are so grateful ya untuk
tokoh-tokoh di Alkitab juga, di mana kita juga bisa menjadikannya sebagai contoh ya. Iya gitu. Dan apa yang sudah terjadi pada saat itu, ya itu akan terjadi pula di saat yang ini gitu. Jadi anointing dari Tuhan di masa yang lalu, di masa di tokoh ya kita lihat dari tokoh-tokoh Alkitab itu benar-benar ya kita akan alami itu gitu. Ketika kita harapkan gitu ya, ketika kita bisa betul-betul bukan cuma sekedar absen makan atau minum atau melakukan segala sesuatu yang kita suka seperti yang tadi Glo bilang ya, puasanya senang minum kopi jadi nggak minum kopi gitu ya. Tapi benar-benar kita bisa dapetin anointing dari Tuhan, kita dapat dari dengar suara Tuhan gitu ya. Dan saya harap juga itu bisa diselaraskan gitu. Apalagi kita mau mulai tahun ini kan pasti kita pengen tanya dulu sama Tuhan, apa sih yang pengen Tuhan kerjakan di kehidupan. Dan mungkin udah banyak planning juga ya di journal kita nih. Udah dari Januari, Februari. Nah, gimana kalau di masa-masa doa puasa ini kita tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, is this really what you want me to do in this year? Gitu. Ya semoga nanti kan ketika apa yang kita inginkan tuh selaras juga sama apa yang kita inginkan, kan pasti hasilnya luar biasa dong ya pastinya. So important. Yes. Nah, if selain kita juga kita pasti mendapatkan wisdom ya ketika kita mau berpuasa mendengar Tuhan, tapi kita juga bisa mendapatkan wisdom dari pembelajaran-pembelajaran di tahun 2021 tuh If. Ya, gitu. Nah, kira-kira untuk If apa nih yang bakal dibawa dari tahun 2021 ke tahun 2022 ini? Apa ya mungkin yang udah pernah dilalui dan kayaknya works juga gitu ya. Apa tuh? Jadi waktu tahun 2021 kan karena pandemi ya gitu, kayak stuck gitu loh. Mau ngelakuin ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa. Tapi ya satu hal yang aku belajar dari tahun 2021 tuh, ternyata ya kalau kita cuman menyerah sama keadaan, ya kita nggak akan jadi kemana-mana ya. Kita akan tetap aja stuck di situ. Gitu gitu. Tapi karena ya udah, aku nggak pengen menyerah sama keadaan, aku mencoba kayak ya itulah, karena aku juga tetap banyak push through ya. Tetap bertanya sih sama Tuhan, Tuhan pengennya apa gitu, Tuhan pengennya gimana. Dan segala hal ya kalau bisa dibilang sih kalau ada kesempatan apa ya udah coba ini dulu, diambil dulu. Jadi tetap bergerak, tetap bergerak. Jadi tetap maksudnya ya bergerak, ya ada kesempatan misalnya mengikuti sesuatu yang kelihatannya positif, apalagi kayak di care group gitu care group. Nah, terbentuk punya komunitas yang sama-sama bisa membangun dimana gitu kita bisa tertanam juga. Ya karena kan care group juga bukan hal yang mudah ya ketika harus dilakukan secara online gitu. Tapi tetap ngotot, tetap ngelakuin hal itu, ternyata gitu, maksudnya aku bisa melihat bahwa wah bisa gitu, ternyata ada jalan, ketemu lah gitu ya. Ternyata ketika saat melakukan, mungkin itu bukan hal yang nggak nyambung lah ya sama hal yang pengen dituju gitu, tapi ternyata kita bisa melakukan ini, kita bisa menemukan ini gitu. Jadi banyak hal yang pintu baru yang dibuka ya. Gitu. Jadi aku belajar bahwa ya jangan putus asa, jangan menyerah, dan jangan diem aja. Tapi tetap bergerak, tetap ngotot, tetap terus berbangun hubungan sama Tuhan dan berani untuk melangkah. Iya. Nah, untuk Anda yang ingin membuat sesuatu yang baru juga, melangkah ke sesuatu yang baru juga, jangan lewatkan Discipleship Journey Class akan segera dibuka lagi pada bulan Februari mendatang. Untuk pendaftarannya nanti stay tune terus di sosial media kami, karena pasti ketika dibuka pendaftarannya akan segera langsung diumumkan di sosial media dan juga di Cutting Edge News. Makanya wajib follow, wajib subscribe juga. Betul, di @fjfbdg. Kemudian kita juga punya website di www.fjfbandung.org dan ada juga YouTube ya di FJF Bandung. Ya, pokoknya itu semua harus di-follow, diikuti dan keep updated terus dari platform sosial media di sana. Yes, betul banget If. Dan juga akan ada perjamuan kudus. Jadi menghimbau untuk para jemaat online untuk segera menyiapkan roti dan anggurnya di rumah, sehingga nanti nggak mengganggu ibadah ya gitu di tengah-tengah ibadah gitu. Jadi jangan tiba-tiba nanti harus berlari-lari menyiapkan. Jadi sekarang mungkin bisa langsung disiapkan aja. Betul. Oke, dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah pada hari Minggu ini. So, enjoy the rest of the service. God bless you.
Shalom jemaat Tuhan, Happy New Year and Happy Sunday. Saya tahu bahwa kita sudah melewati tahun 2021 dengan melewati banyak hal, tapi saya percaya bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua. Karena itu saya mengajak Anda semua untuk menggantungkan seluruh pengharapan Anda kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Dan di tahun yang baru ini, seluruh IFGF Global memasuki tema yang baru, yaitu A Life in Clarity, artinya hidup dengan kejelasan. Dan jika kita membutuhkan kejelasan untuk masa depan kita, maka kita bisa mencari Tuhan. Karena kita punya Allah yang luar biasa, dan Dia mengasihi kita, dan saya percaya bahwa Tuhan juga telah mempersiapkan masa depan yang luar biasa buat kita semua. Serta saya encourage Anda untuk mempersiapkan deklarasi iman Anda di tahun ini. Apapun yang Anda harapkan, Anda doakan, baik itu kerinduan pribadi maupun kerinduan keluarga Anda, mari siapkan itu semua. Karena saya juga mendengar begitu banyak jawaban doa ataupun juga deklarasi jemaat Tuhan di tahun yang lalu. Dan bukan cuma sekedar dideklarasikan, tapi kita perlu doakan bersama-sama agar tahun ini menjadi tahun yang penuh kemenangan buat kita semua. Dan juga tidak kebetulan kalau hari ini juga merupakan hari pertama kita melakukan 21 hari doa dan puasa bersama seluruh jemaat IFGF secara global. Karena itu mari kita sama-sama harapkan Tuhan bekerja dengan luar biasa di tahun ini. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, mari izinkan saya membaca satu ayat terlebih dahulu di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini, dan kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan, untuk menyatakan kebesaran Tuhan dan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Lawat kami semua Tuhan, dimanapun kami berada, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom Church, selamat tahun baru 2022. Hari ini kita mau sama-sama sembah Tuhan, kita mau percayakan sepanjang tahun ini di dalam tangan-Nya. Kalau Tuhan memanggil bangsa Israel keluar dari perbudakan, Dia membelah lautan supaya bangsa Israel boleh lewat. Di tahun ini, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam segala kemustahilan kami sebagai manusia, kami tahu ada favor-Mu Tuhan. Kami tahu ada berkat-Mu Tuhan. Untuk itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari siapkan hati kita sembah Tuhan. Thank you Jesus. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Say, the Lord bless you. And He will keep you. And keep you. He will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord He will turn His face towards you. Toward and He will give you peace. And give you peace. Thank you God. Say.
bersama dengan Engkau. Thank you for your presence, Lord Jesus. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. Come on, claim these words. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. untuk semua yang Kau kerjakan, we will say amen. Untuk anugerah-Mu Tuhan, we will say amen. Berjalan bersama dengan Engkau tahun ini, tidak akan pernah ada hal yang mustahil. We claim your word over us today, Jesus. Come on, say, His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in the coming and the going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 forever and ever. Our God is for us. Hallelujah. Jesus, oh Lord. Great you are God. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang memberikan keajaiban demi keajaiban dalam hidup kami. And we believe it God. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Sekalipun mata kami belum lihat Tuhan. Tapi tahun ini Tuhan, kami mau claim setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Yes God, and we believe it God. They say this mountain can be moved. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. Yes, God. We've heard that there is no way through. We've heard the tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name. Come on, sing it out. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for
God we believe, God we believe for it. Yes. Karena oleh kuasa darah anak domba, setiap kita diberikan kekuatan untuk menjadi anak-anak Allah. Setiap kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Oleh anugerahnya yang mulia dalam hidup kita. Boleh kasih tepuk tangan di rumah masing-masing. Let's celebrate His faithfulness today. Karena tiada yang sepertimu Tuhan Yesus. Kepadaku, tak pernah berubah. Buatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercenangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada
persembahan yang hidup. Mari sih nyanyikan sama-sama. Ku mau menyenangkanmu, untuk kerinduanku, untuk kerinduanku. Ku serahkan hidupku, dijadikan persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, dan sepanjang tahun ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup berkenan ke hadapan-Mu. Jadi dupa yang harum Tuhan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo semua, Happy New Year buat kita semua. Halo, Happy New Year juga. Terima kasih ya Bib, udah nemenin Dedai jadi host. Ya makasih juga ya Dad udah ngajak Tugu untuk temenin Dedai. Oke, Bib, tema kita bulan ini apa ya? Tema bulan ini itu adalah first thing first. Yang penting duluan, yang gak terlalu penting belakangan aja. Oke, apa sih misalnya yang penting? Main game. Bukan, Main dam. bukan juga. Yang penting tuh Tuhan dulu Oh, dan oke, baca oke. firman. Gitu Bib. Oh, ada yang penting juga loh Dad. Kita ikutan care group. Oh iya, ya benar, itu penting. Ya, daftar buat kalian yang belum, dan buat kalian yang di luar kota bisa juga ikutan virtual care group. Boleh hubungi Linktree atau hotline di bawah ini. Udah siap untuk doa dan puasa? Nah, AFGF Global 21 Days Fasting dimulai hari ini. Segera download panduannya di www.ifgfbandung.org. Yes, selamat berdoa dan berpuasa. Bib, I declare kamu yang sudah tercapai tahun lalu itu apa? Lebih coba bikin lagu dan berhasil. Oh oke. Namanya Teh Manis. Oh judulnya Teh Manis. Iya. Tentang apa itu lagunya? Jadi kan lebih baru minum teh manis itu weekend. Tapi di lagu ini lebih cerita bahwa kalau misalnya Mami sama Dede nggak ada, Lebih akan bikin teh manis setiap hari. Kacau dong Bib. Ya. Bikinnya yang bagus dong, yang menginspirasi orang untuk melakukan hal yang baik. Gimana sih? Jadi kalau kalian mau isi I Declare, itu udah bisa diisi mulai tanggal 9 sampai 16. Stay tune terus di sosial media kita untuk info selanjutnya. Dad, kan kemarin kan Dedai nyanyi terus dan dapat uang terus kan? Dan jangan lupa memberi ya Dad. Oh iya. Oke Bib, makasih ya udah diingetin ya. Dan buat kalian juga yang ingin memberi, manfaatkan program City Care yang masih terus berlangsung. Follow Instagram AFGF Bandung @IFGFBDG. Subscribe juga channel YouTube AFGF Bandung. Dan juga kunjungi ke www.ifgfbandung.org. Oke. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Libby dan follow Instagram. Nggak usah. Selama kita beribadah secara online, Anda dapat memberikan persembahan dengan cara transfer atau dengan cara scan QR Code yang tertera di layar. Bib, Ya, sekolah enakan onsite atau online? onsite lah, Kenapa? karena lebih bisa ketemu teman-teman yang beneran dan ketemu guru-guru yang beneran. Untuk Anda yang rindu beribadah secara onsite, daftarkan diri Anda via app AFGF Bandung
Dan buat yang belum punya, bisa download di Play Store atau App Store. Persiapkan hati dan pikiran untuk perjamuan kudus ya. Ini yang pertama di tahun 2022. Make the best of it. Tetap jaga kesehatan ya semua. Jaga kesehatan tuh ngapain aja sih, Bit? Makan yang cukup, jangan makan permen terus. Minum yang cukup, tidur yang cukup, dan olahraga. Dan tetap happy pastinya ya, Bit ya. Oh iya. Okay, that's all for Cutting Edge News for this week. Happy Sunday and God bless you. Hari ini, kalau kita masih hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan Sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia, dan mati adalah kembali kepada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nestapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Hari ini kita akan berdoa syafaat dan juga akan melakukan perjamuan kudus. Anda bisa mempersiapkan roti dan anggur terlebih dahulu sehingga kita bisa bersama-sama mengawali tahun ini dengan mengingat akan pengorbanan Kristus buat kita semua dan juga kehidupan yang telah Tuhan berikan buat kita. Dan bagi Anda yang mengikuti doa puasa 21 hari, Anda bisa berpuasa memilih salah satu dari 3 cara ini. Yang pertama, Anda bisa berpuasa dengan melewatkan 2 kali waktu makan. Yang kedua, Anda bisa berpuasa melewatkan 1 kali waktu makan. Anda bisa memilih melewatkan waktu makan pagi, makan siang, atau makan malam. Atau Anda juga bisa berpuasa Daniel, yaitu berpuasa daging atau berpantangan dengan makanan tertentu yang Anda sukai. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk berdoa syafaat. Bapak, hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan untuk memasuki tahun yang baru ini. Seluruh jemaat Tuhan diberikan hikmat, marifat, dan tuntunan Tuhan sehingga bisa melewati tahun ini dengan penuh kemenangan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang mempersiapkan deklarasi iman mereka Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang menyatakan apa yang menjadi isi hati kerinduanmu kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang mengambil waktu untuk berpuasa di awal tahun ini. Tuhan berikan kekuatan daripada Tuhan, dan juga Tuhan bisa berikan pertolongan sehingga dalam doa puasa ini mereka bisa mengalami pertemuan
ilahi dengan Engkau secara pribadi. Bahkan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan yang sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa supaya krisis yang ada Tuhan menolong memberikan hikmat marifat kepada pemimpin bangsa kami, pemerintahan yang ada, bahkan di kota di mana kami ada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong dan akan memberkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan memberkati jemaat-Mu dan juga bangsa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita juga akan melanjutkan dengan mengambil perjamuan. Mari sama-sama Anda angkat roti Anda dengan tangan kanan. Saya akan bacakan firman Tuhan terlebih dahulu dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Engkau memberikan Yesus buat kami semua. Dan saat ini kami menerima roti yang merupakan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kami semua. Dan ketika kami menerimanya, kami menjadi bagian daripada Kristus sendiri. Dan kami mewarisi apa yang Kristus berikan, yang Tuhan sediakan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau terima tubuh-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Saya akan lanjutkan membaca firman Tuhan. Dikatakan seperti ini, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bisa syukur bahwa pengorbanan Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib buat kami semua. Kami yakin ketika kami menerima darah-Mu ini Tuhan, kami yakin kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Bukan cuma kami memiliki kehidupan kekal bersama dengan Engkau, tapi kami juga dilepaskan dari namanya kutuk, sakit, penyakit. Dan juga kami percaya bahwa kami menerima perlindungan pernyataan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui darah-Mu kami boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan secara penuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima dengan sukacita dan kami bersyukur atas pengorbanan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minum dengan penuh iman. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang diberikan bagi kami semua. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, siapkan hati kami untuk Tuhan sendiri bicara buat kami secara pribadi. Nyatakanlah menjadi hatimu Tuhan, dan berkati Pastor Semi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Hello Church, Happy Sunday. Hari ini kita sampai di minggu yang pertama dari 2022. Yeay, we made it. Selamat tahun baru semuanya, Happy New Year untuk semua jemaat FJF Bandung dan juga untuk kota-kota lain yang melihat secara online. Hari ini kita online, ibadah kita online, dan minggu depan FJF Bandung dan The House dibuka supaya jemaat bisa beribadah kembali dalam rumah Tuhan jam 8 pagi dan tentu saja online semuanya masih ada. So, saya nggak salah kalau saya bilang welcome to the house. Di rumah kita masing-masing kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tema kita sepanjang 4 tahun ini IFJF Global adalah Alive. Alive adalah satu doa, satu ungkapan syukur, bahwa kita mengucap syukur bahwa sampai hari ini kita hidup, kita masih bernafas, dan kita masih bisa memuliakan Tuhan. Dan kita juga menyembah Tuhan yang hidup. Dan sepanjang tahun ini untuk FJF Global tema kita adalah Alive in Clarity. Harus ada kejelasan dalam kehidupan saya. Kalau ada sesuatu yang belum jelas, kita minta sama Tuhan biar Dia perjelas dalam kehidupan kita semuanya. Dan kalau sampai tidak ketemu apa yang jelas, disitulah kita perlu mengandalkan Tuhan. Disitulah kita perlu pakai yang namanya iman. Dan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Dan selama bulan ini, selama bulan Januari, tema kita adalah first thing first. Biarlah yang pertama menjadi yang pertama. Biarlah yang utama menjadi yang utama dalam kehidupan Anda dan saya. Kita adalah orang-orang yang mengerti bahwa ternyata ada prinsip-prinsip dalam kehidupan yang mana harus didahulukan, yang mana merupakan prioritas dalam kehidupan kita. Di situ kita harus lakukan terlebih dahulu. Yang mana betul-betul penting, yang mana yang kurang penting, yang mana yang tidak penting sama sekali. First
thing first. Dan hari ini saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Anda juga boleh baca bersama-sama dengan saya dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Ini merupakan janji Tuhan untuk bukan hanya orang Israel tapi untuk kita semuanya. Dan ini merupakan sebuah janji yang sudah digenapi. Sudah digenapi sejak 2000 tahun yang lalu ketika Roh Kudus turun di loteng atas Yerusalem di hari raya Pentakosta. Orang semuanya kepenuhan dengan Roh Kudus dan sampai hari ini Roh Kudus ada di dalam Anda dan saya. Kalau kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, itu semuanya juga adalah karena karya daripada Roh Kudus, penebusan Kristus Yesus dalam kehidupan kita semuanya. Yoel 2 ayat 28 sampai 29 mengatakan demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Apalagi orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi anak-anak, orang tua, dan kemudian teruna-teruna, orang-orang muda akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi merupakan janji di mana Tuhan akan memberikan rohnya supaya dalam kehidupan kita bergerak dan bernafas dalam Dia. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus. Dan kalau Anda tanya kepada saya, Pastor Sam, apa tema FGF Bandung selama tahun 2022? Tema kita sepanjang tahun ini adalah Raising 22. Ini akan sering sekali Anda dengar sepanjang tahun ini, Raising 22. Bukan karena hanya tahun ini merupakan tahun yang ke-22 di abad ini, tetapi Raising 22 berarti bahwa kita pengen betul-betul mengayomi, melatih, melindungi dan menumbuhkan raising orang-orang yang usianya sekarang kepala 22. Kenapa 22? Karena rata-rata usia kelulusan dari perguruan tinggi, university atau college atau kejuruan, itu rata-rata di usia 22 orang di seluruh dunia mendapat gelar yang kita kenal dengan S1, sarjana, umur 22. Ini merupakan sebuah transisi yang besar, a leap in their life. Kenapa? Karena sebelumnya dari kecil sampai kemudian mereka mengalami pendidikan di tengah SMP dan SMA dan kemudian mereka kuliah. Setelah ini maka pendidikan akademis mereka secara formal itu sudah selesai. Nanti banyak yang akan melanjutkan mungkin ke S2, S3 dan sebagainya. Tapi pendidikan formal mereka, kesarjanaan mereka telah selesai. Di usia 22 mereka berganti dari murid menjadi professionals. Dari murid mereka menjadi usahawan. Dari murid mereka masuk ke dalam bidang yang namanya marketplace, business, entrepreneurship, dan apapun yang ada di dalam kehidupan mereka. Jadi saya rasa sebagai gereja kita harus memperhatikan usia yang sangat genting dan penting ini. Karena itu merupakan usia juga di mana teman-teman, adik-adik kita yang kepala 2 umurnya ini mereka mulai membangun relationship yang serius. Mereka mulai membina hubungan yang nantinya ujungnya adalah pernikahan dan akhirnya membangun keluarga. Di usia yang sangat kritikal ini membangun keluarga muda dan juga sedang membangun karir di dalam kehidupan mereka semua. Tetapi kita juga tidak meninggalkan demografik usia yang lain. Karena tadi ada anak-anak, ada orang tua, dan kemudian ada teruna, dan kemudian ada semua hamba-hamba Tuhan juga ada di situ. Bukankah kita semuanya adalah hambanya Tuhan yang penuh dengan rohnya Dia? Dan hari ini kita baru saja, saya harapkan kita baru saja mendapatkan titik cerah di tahun 2022. Bagaimana caranya menghadapi pandemi ini dengan lebih bijaksana. Bagaimana mungkin negara demi negara mulai mengetahui bagaimana kita bisa keluar dengan lebih cepat dari pandemi yang sangat mengerikan ini yang kita kenal dengan COVID-19. Dan kalau kita ngelihat di belakang tahun 2020-2021 maka ada tingkat yang namanya anxiety. Tahun 2020 double anxiety di seluruh dunia, kecemasan, tingkat kecemasan itu double. Dan di tahun 2021 tingkat kecemasan di seluruh dunia menjadi triple. Dari 15 negara yang disurvei ada negara maju, negara di Eropa, di Amerika, dan kemudian ada Jepang juga. Di situ disurveikan, dan kemudian ada Korea, dan kemudian negara berkembang ada Meksiko. Yang saya rasa Indonesia juga sama mengalami yang namanya kekhawatiran, mengalami yang namanya kecemasan 3 kali lipat daripada sebelum pandemi. Dan di sini Anda melihat bahwa banyak sekali anak-anak kita yang lulus kuliah mungkin 3 tahun, 4 tahun, mungkin mereka hanya belajar di kampus hanya 2 tahun. Selebihnya mereka lakukan secara online. Anak saya pun demikian. Anak saya yang pertama lulus
Padahal dia betul-betul ada di gedung universitasnya hanya 6 bulan dan setelah itu kuliahnya online. Dan Anda bisa bayangkan betapa banyak mungkin kekhawatiran yang ada, betapa banyak mungkin pertanyaan yang ada. Apakah saya mempunyai bekal yang cukup? Apakah saya mempunyai ilmu yang cukup? Apakah saya diperlengkapi dengan cukup? Saya selama ini kuliah online dan sekarang tiba-tiba saya harus mencari nafkah, mencari uang, membangun karir. Sehingga ada sebuah tren yang sangat menarik sekali. Ada resesi ekonomi yang terjadi tahun 2007-2008. Kalau Anda masih ingat, begitu banyak bisnis juga yang berjatuhan. Harga komoditi dan sebagainya naik turun seperti roller coaster sehingga orang nggak tahu kapan harus invest, kapan harus jual, dan ada begitu banyak kekacauan di seluruh dunia ini. Dan tetapi pada masa itu orang yang lulus tahun 2007-2008 mereka masih mau mencari pekerjaan yang sifatnya formal. Mereka masih mau melamar ke perusahaan A, perusahaan B, mau mencoba meniti karir dalam awal kehidupan mereka sebagai orang muda. Tetapi beda dengan sekarang. Di usia 20-an awal, orang yang lulus tahun 2001 dan kemudian orang yang akan lulus di 2021 dan akan lulus tahun 2022 ini, kebanyakan dari mereka ini memilih untuk tidak mau bekerja di sektor formal, bahkan turun jauh sekali. 30% dengan jelas berkata bahwa saya tidak akan bekerja di sektor formal. Buat saya kalau bekerja jam 8 sampai jam 5 itu selalu kuno. Dan saya adalah orang-orang yang tumbuh dalam dunia yang serba digital dan serba online. Saya nggak mau lagi meniti karir, punya CV lah, dan kemudian ngelamar kerja, di interview. Saya nggak mau seperti itu. I want to do everything online. Sehingga mulai mereka mau membangun sesuatu yang bagaimana dengan modal yang mereka punya sebagai orang muda, mereka mau mencapai yang namanya high return. Banyak dari mereka, nggak semua, banyak dari mereka ingin mendapatkan hasil yang lebih dalam waktu yang singkat. Sehingga mulai melakukan begitu banyak investasi dan perusahaan investasi online bermunculan setiap harinya di seluruh penjuru dunia. Saya nggak katakan itu merupakan sebuah industri yang jelek karena banyak juga yang bagus kalau Anda bisa menemukan yang bagus. Tetapi ada begitu banyak penipuan secara online, investasi bodong dan sebagainya di Indonesia. Bahkan selama tahun kemarin saja kira-kira 115 triliun uang orang-orang biasa, orang-orang kebanyakan yang mungkin mengumpulkan sudah sekian lama yang hilang raib tanpa bekas karena iming-iming investasi yang sifatnya online. Saya nggak mengatakan bahwa industri ini sepenuhnya buruk, enggak. Tapi saya mau katakan begini kepada orang muda ya. Saya mau mengatakan begini, meskipun tidak seutuhnya ini merupakan sesuatu yang jangan disentuh sama sekali. No. Saya rasa yang mau saya katakan adalah Anda harus menghargai proses. Anda harus jadi orang yang menghargai bahwa Tuhan pun mempercayakan langkah demi langkah dalam kehidupan kita. Lakukan ini bukan sebagai sebuah perjudian di mana Anda mencurahkan segala energi Anda, uang yang selama ini diperoleh dengan susah payah dan kemudian Anda taruh di sebuah meja dan kemudian kalau berhasil, kalau hilang. Banyak belajar. Hargai juga yang namanya conventional business. Hargai juga yang namanya conventional trading. Hargai juga yang namanya disiplin lewat office hour. Lewat Anda menulis CV, lewat Anda mengalami interview. Anda akan mengalami yang namanya pendewasaan. Dan saya rasa sungguh jangan cari cepat kayanya, tapi cari cepat bertumbuhnya. Be mature, betul-betul Anda belajar sisi demi sisi, opini demi opini, dan kemudian never put your egg in one basket. Jangan pernah taruh seluruh uang Anda dalam satu keranjang, di mana kalau keranjangnya jatuh maka seluruh telurnya pecah dan kemudian tidak ada sisa. Sekali lagi saya bukannya bilang hindari sepenuhnya, enggak, tapi pikir betul-betul, tanya orang, punya mentor, pro dan kontra, dan jangan pernah dengar apapun dari cuma satu sumber. Harus betul-betul punya hikmat, dan jangan samakan investasi ini dengan bekerja. Tetapi jadikanlah ini sebagai bahan pembelajaran di mana sedikit demi sedikit Anda belajar dari industri yang satu lagi, investasi yang satu, investasi yang lainnya lagi. Sementara Anda punya fixed income juga aman dan terjaga. Itu pesan saya untuk teman-teman yang di awal usia 20-an. Anda harus menghargai yang namanya proses. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oh, ternyata ada banyak hal, bukannya saya harus membuktikan diri bahwa saya bisa saja, tetapi ternyata banyak banget yang namanya character development yang Tuhan mau bicara dalam kehidupan teman-teman yang di usia 20-an. Untuk Anda yang baru masuk ke dalam workforce, untuk Anda yang masuk di dalam
usia di mana Anda bisa bekerja dan menghasilkan uang. Dan apalagi advice saya untuk teman-teman usia 20-an. Saya percaya advice dari saya tidak cukup, tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Di Mazmur 1 ayat 1-3 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia sama seperti pohon ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Siapa di sini mau berhasil? Saya mau berhasil. Anda mau berhasil. Dan di sini Tuhan memberikan kepada kita resepnya dari Mazmur 1 bagaimana menjadi seperti pohon yang berbuah pada musimnya dan apapun yang dipegang oleh tangan kita berhasil. Ini advice saya. Advice saya, mudah-mudahan adik-adik semuanya yang kepala 2 umurnya 20-an bisa mendengar ini hari ini. My advice to you young people in your 20s, usia 20-an. Yang pertama, guard your steps. Guard your steps. Dikatakan bagaimana cara engkau duduk, bagaimana cara engkau berdiri, bagaimana caranya engkau berjalan. Guard your steps. Benar-benar engkau harus lihat kemana engkau melangkah. Dan yang kedua, watch your sphere. Perhatikan siapa orang yang di sekelilingmu. Perhatikan orang siapa yang melangkah bersama dengan engkau. Advice mana yang engkau dengarkan. Input mana yang engkau dengarkan hari ini. Apakah itu membangun karaktermu. Apakah itu membangun kesabaran. Apakah itu membangun disiplin. Apakah itu sesuatu yang membangun build for long term and have solid foundation dalam kehidupan Anda. Watch your sphere. Siapa orang yang Anda izinkan mengelilingi Anda dan berbicara dalam kehidupanmu. Yang ketiga, ini sesuatu yang penting. Walk the process. Walk the process. Jangan cut the process. Jangan mau buru-buru. Walk the process. Betul-betul jalani satu demi satu menuju maturity, kedewasaan di begitu banyak hal karakter yang tadi kita baca dari 1 Timotius 4 ayat 12. Dan you need God's wisdom. Teman-teman semuanya, saya tahu. Semua teman-teman yang baru lulus dari universitas, saya tahu jelas Anda lebih pintar dari saya. Karena Anda mempelajari ilmu yang paling current, Anda mempelajari ilmu yang terbaru. Anda mempelajari sesuatu teori demi teori yang paling anyar disediakan di dunia akademik. Saya tahu begitu banyak knowledge tentang digital world yang Anda dengan fasih dan piawai bisa lakukan jauh lebih efisien dari saya dan banyak hal yang saya nggak bisa ngikutin dari perkembangan teknologi yang Anda mungkin hadapi seperti sesuatu yang biasa hari demi hari. Tapi saya berdoa, saya mohon, you cannot rely on your wisdom. Anda nggak bisa mengandalkan hikmat sendiri. You need God's wisdom. Anda mungkin bisa chat di chat box, I need God's wisdom. Saya perlu hikmat dari Tuhan. Yakobus 1 ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Setiap dari kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk teman-teman yang baru lulus college, yang baru lulus university, yang baru masuk dunia pekerjaan, saya betul-betul berdoa supaya Anda bisa menerima firman ini hari ini. Depend on God. Karena kekuatan kita terbatas, kepintaran kita terbatas. Depend on the Lord. Betul-betul mengandalkan Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-9 mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Ini bukan permintaan, ini bukan ajakan, ini perintah. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Be strong, be courageous, karena bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi kita tahu siapa yang kita andalkan dalam kehidupan ini, yaitu kita mengandalkan Tuhan. Tapi saya juga hari ini mau berbicara bukan hanya untuk yang kepala 2. Hari ini, kalau ada anak-anak kita yang usia 20-an itu benar-benar jadi, benar-benar matang, itu pasti karena ada orang tuanya di generasi yang sekarang usia 40-an, 50-an seperti saya. Saya usianya kepala 4 dan anak saya usianya paling besar udah kepala 2. Anda dan saya tahu bahwa kita harus berkontribusi dalam kehidupan anak-anak kita. Raising 22 means adalah juga solidifying the 40s and the 50s. Di gereja, sebagai gereja kita nggak bisa hanya memperhatikan hanya orang muda, anak kepala 2. Wow, kita harus solidifying
the 40s and the 50s. Orang-orang yang sekarang usianya kepala 4 dan kepala 5. Umur 40-an dan umur 50-an. Dan saya ngerti banyak dari Anda yang merupakan orang tua juga seumur dengan saya. Dan kita disebut sebagai Gen X. Gen X dan yang lebih muda dari kita satu generasi di bawah kita namanya Gen Y. Dan sekarang ada millennial, post millennial dan sebagainya. Tapi sebagai Gen X saya adalah orang yang dibesarkan lagi kecil tanpa gadget yang terlalu banyak. Bahkan tidak ada internet waktu saya kecil, sehingga saya adalah orang yang belajar proses dari yang tidak otomatis sama sekali dan semi-automatic, dan sekarang segala sesuatu serba otomatis. Dari yang tidak ada online sama sekali, no wifi whatsoever, sampai sekarang semuanya mengandalkan wifi dan internet sehingga kita bisa berkomunikasi dan melakukan apapun dengan cepat sekali. Jadi memang ada perbedaan. Kita adalah orang-orang yang terbiasa dengan proses. Kita adalah orang-orang yang terbiasa membangun sesuatu dari kecil. We respect the process. Dan saya rasa ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita yang di usia 20-an. Dan hari ini saya mau kasih encouragement. Banyak dari orang yang saya kenal mengalami kemunduran dalam bisnisnya dan financialnya selama pandemi ini. But kita semuanya bukan Tuhan, tidak ada yang bisa meramalkan. Tapi saya mau kasih encouragement bahwa habis gelap biasanya akan terbit terang. Dan ada begitu banyak orang mulai menulis tentang bagaimana masa depan dari Indonesia, Asia, dunia. Dan kalau ADB, Asian Development Bank, berkata bahwa Indonesia growth-nya 5% di sepanjang tahun ini, bahkan bisa lebih. Berarti ada sebuah optimisme, seenggaknya nggak minus begitu ya. Sementara mungkin banyak negara lain yang masih mulai merangkak dari minus menuju 1 atau 2%. Indonesia karena penduduknya banyak, konsumtif pula, maka kita bisa punya growth yang cukup tinggi. Bahkan ekspor kita juga lumayan besar akhir-akhir ini. Dan juga bukan hanya itu, IMF berkata bahwa tahun 2030 maka Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi mungkin nomor 4 di dunia dengan kekuatan perputaran sekitar 10,4 triliun US dollar. Itu merupakan sebuah hal yang besar. Dan kalau kita melihat ini, wow, angkanya semuanya trennya naik nih. Seluruh dunia kayaknya memandang Indonesia sebagai sebuah negara yang bagus nih. Sebuah negara yang layak untuk diandalkan, 10 besar di dunia ini selama 10 mungkin 20 tahun ke depan. Well, dan bisnis akan maju, bisnis akan catch up. Banyak orang akan mulai mempunyai pergerakan yang baik di tahun 2022. Saya pun berdoa demikian. Untuk semua dari kita akan ada pergerakan dan eskalasi yang bagus. Akan ada peningkatan yang bisa mengobati segala macam luka financial di 2 tahun ke belakang. Saya pun mengharapkan itu semuanya terjadi. But we cannot focus on that alone. Jangan sampai kita udah bayar sekolah kelewat mahal selama 2 tahunnya selama pandemi dan kita nggak keluar mendapatkan apa-apa. Dan hari ini saya mau kita semuanya fokus betul-betul. Jadi orang tua jangan hanya kembali setelah ini gue fokus cari duit. Saya akan fokus untuk bagaimana mengejar ketinggalan dan kerugian selama 2 tahun ke belakang. Enggak. Kita harus fokus untuk juga ngomong sama anak-anak kita tentang bagaimana mengikuti Tuhan. Setelah mereka lulus kuliah, selama mereka sekolah, bagaimana mereka? Karena mereka dengerin Anda. Mereka tuh mendengarkan orang tuanya. So you cannot, orang tua saya memohon, jangan langsung ngebut. Wah, ini waktunya nih aku ngebut nih, benar-benar gaspol untuk mengurangi defisit yang ada 2 tahun. No, don't forget. Masih ada family, masih ada keluarga karena mereka mengandalkan hikmat dari Tuhan yang keluar dari mulut orang tua. Amsal 1 ayat 8 dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Orang tua jangan langsung gaspol mencari uang. Nggak salah sih, tapi ingat nih, anak-anak tuh harus dengar didikan dari ayahnya dan ajaran dari ibunya. Your focus is not money, your focus still God and your family. Fokus Anda 2022 bukannya langsung gaspol, kerja mati-matian dan yang lain ditinggalkan. No. Tuhan cara kerja nggak demikian. First thing first. The focus is your relationship with God. Yang fokus nomor 1 adalah hubunganmu dengan Tuhan and your relationship with your family. Dengan keluarga Anda. Ini sangat penting. Lebih penting dari nafkah. Bukannya nafkah tidak penting, tapi ini lebih penting dari nafkah. First thing first. Now, this is how you should set your family. Ini bagaimana Anda harus membangun kultur dalam keluarga. Dan dikatakan di Mazmur 128 ayat yang ketiga dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. So,
Parents, saya orang tua juga. Saya berbicara juga kepada diri saya ini. Untuk orang-orang yang usianya 40-an, 50-an, untuk parents, tips saya yang pertama, strengthen the fellowship. Strengthen the fellowship. Perkuat persekutuan dengan Tuhan dan perkuat persekutuan di dalam keluarga. Strengthen the fellowship. Itu yang pertama. Jangan keburu ngejar ini, ngejar itu, ngejar ini, ngejar itu. Yang di depan mata harus diurus. Keluarga ini harus dijaga. Jangan sampai ketika 2 tahun terbiasa terisolasi bersama-sama dan kemudian setelah ini oke, masing-masing jalan, bubar jalan, urusin sendiri-sendiri. Jangan begitu. Strengthen the fellowship. Yang kedua, live in unity. Live in unity. Istrinya di situ, anak-anaknya makan di sekeliling meja. Live in unity. Ayo ada apa? Istri, anak doa bareng. Tuhan tolong kami. Tuhan jagai kami. Tuhan kalau ini dari Tuhan ini akan go. Tuhan kalau ini bukan dari Tuhan biar dibatalkan. In the name of Jesus, keep the unity. Suami sayangin istri. Istri hormati suami. Orang tua ajar dan didik anak-anak. Anak-anak hormati orang tua. Dan ini semuanya membangun keluarga menjadi kuat. Kalau mau punya generasi umur 20-an yang kuat, usia 40-an dan 50-an harus lebih kuat. Karena they need your strength. Mereka membutuhkan kekuatan dari Anda. Dan yang ketiga saya tahu ada begitu banyak kesempatan ini, kesempatan itu. Oh, growth ekonomi terbuka dan sebagainya. Kalem aja. Saya punya pesan yang ketiga untuk Anda parents. Keep calm and carry on. Gawe sih gawe ya. Kerja keras ya kerja keras. Etos kerja harus baik. Disiplin harus baik. Bahkan harus ngotot, harus punya grit. But keep calm and carry on. Kalem. Betul-betul. Calm. Punya karakter yang baik. Bersandar kepada Tuhan. Lakukan apa yang kau bisa. Kejar yang engkau mampu, tapi jangan tinggalkan yang fundamental. First thing first, keep calm and carry on. Sehingga kita nggak jadi orang yang nantinya menyebalkan. Karena kita terlalu sibuk ngurusin berbagai macam hal dan kemudian di rumah kita tinggal ngomel-ngomel doang. Ngomelin istri, ngomelin suami, ngomelin anak-anak. Menjadi rumah tidak menyenangkan. Karena itu Efesus 6 ayat yang keempat berkata bahwa dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi jangan marah-marah, jangan bangkitkan amarah mereka, tapi didiklah, ajarlah mereka di dalam didikan Tuhan. Dan orang tua ya, apapun yang Anda lakukan, but don't worry. Jangan khawatir. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Anda bisa type di chat box, Anda tulis don't worry. Don't worry. Jangan khawatir. Oke, sekarang usia 20-an sudah selesai saya bicarakan. Dan bagaimana dengan usia 40-50 sudah selesai saya bicarakan. Sekarang kita bahas tentang anak-anak kecil. Karena tadi Yoel berbicara tentang anak-anakmu. Anak-anakmu juga akan dipimpin oleh rohnya Tuhan. Jadi saya akan berbicara tentang nurturing the 1 to teen. Bagaimana bayi-bayi yang baru lahir ini sampai mereka usia siap untuk masuk college, teenager, umur 19, bahkan orang-orang masih kuliah. Bagaimana cara kita bisa nurturing them, merawat mereka sehingga mereka bisa tumbuh sebagai orang-orang yang luar biasa dahsyat. Dan di sini kalau kita melihat ya, ada begitu banyak penyesuaian yang sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak kita, di mana sebagian besar dari mereka 76% berkata bahwa I miss my friends selama pandemi kemarin. Sekolah belum hybrid dan sebagainya. They missing their social life bersama dengan teman-teman semua mereka, karena sekitar 82% anak-anak hanya bisa bertumbuh ketika mereka melihat anak-anak yang lain bagaimana tingkah laku mereka. Mereka juga bisa belajar bagaimana caranya behave, bertingkah laku dengan proper, bertingkah laku dengan benar. Jadi kita tahu bahwa anak-anak kita nih akan keluar dari situasi yang membuat mereka ini sepertinya terkucilkan dari bahkan teman-teman mereka atau bahkan dari keluarga dan kerabat mereka, dan mereka mulai enter in again, mulai masuk kembali ke kehidupan yang mudah-mudahan makin lama makin normal. Memang ada riak-riak sedikit, kadang-kadang ada spike, naik kembali angka, tapi mereka mulai masuk ke kehidupan yang lebih normal. Dan di sini kalau kita ngelihat juga ada beberapa hal yang di dalam kehidupan anak-anak kita, di mana ada anxiety juga yang ada, di mana mereka mengalami selama pandemi terjadi,
post pandemi dan kemudian future. Ada banyak dari mereka mungkin juga yang mengalami trauma yang jangka panjang. Orang tua juga sama, sedemikian. So, what should we do? What should we do? Ternyata yang harus kita perhatikan dari anak-anak kita, bahkan usia sejak dini sampai teenagers, bahkan sampai college, adalah yang namanya mental strength. Mental strength. Betul kesehatan penting, betul akademik pun penting, betul bahwa mereka ini harus menyerap ilmu. Kita harus mengejar yang namanya lost learning. Banyak dari mereka 40% turun angka seluruh dunia dalam bidang math, science, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan kemudian kemampuan untuk membaca. Karena kebanyakan mereka online dan kemudian mereka mungkin memainkan hal-hal yang lain, bukan hanya sekedar belajar. Memang betul kita harus kejar itu, tapi terutama orang-orang tua, kita harus menyadari bahwa anak-anak kita memerlukan yang namanya mental strength. Dan hari ini di Pengkhotbah 12 ayat yang pertama dikatakan bahwa bagaimana anak-anak kita bisa mempunyai mental strength yang kuat. Ajar mereka untuk ingat. Mungkin mereka lupa banyak hal dari apa yang mereka pelajari online di sekolah, tapi ajar mereka ingat. Ingat, first thing first, Pengkhotbah 12 ayat yang pertama dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ingat. Tell them to remember. Ingat ya nak. Ingat apapun yang terjadi, apapun yang kamu lihat. Ingat bahwa Tuhan itu pencipta kita. Dan Tuhan itu menjaga kita. Ajar mereka untuk ingat hal itu. Dan mereka akan jadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-9 mengatakan, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ajar mereka untuk ingat siapa Tuhan. Ajar mereka untuk ingat firman Tuhan. Itu akan menjadi bekal dalam kehidupan mereka. Dikatakan langit bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Akan tetap dalam hati mereka. Akan tetap dalam roh mereka. Akan tetap dalam jiwa mereka. Ajar mereka untuk ingat dan jaga sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini penting sekali karena Mazmur 127 dikatakan bahwa children are a heritage from the Lord. Warisan sesungguhnya itu bukan dalam bentuk benda. Warisan sesungguhnya dalam sebuah keluarga adalah manusianya. Children are a heritage from the Lord. Dan di sini saya rasa the biggest issue sebetulnya, hal yang paling besar dalam kita mendidik anak-anak kita 1 to teen, itu bukan urusan online atau on-site lagi. Bukan urusannya sesuatu yang sifatnya technological, apa ketemu orang muka dengan muka. Sebetulnya urusannya bukan itu. I think first thing first ya, the biggest issue is identity. Sebanyak kehilangan dari anak-anak kita tuh, the biggest issue-nya is identity. Mereka kehilangan waktu untuk bisa bercermin dari orang yang bisa mereka lihat tiap hari. Mereka kehilangan waktu untuk bercermin, untuk melihat tingkah laku manusia dalam society. So, hari ini ajarin mereka identity mereka. Ingat siapa yang menciptakan engkau. Ingat firman Tuhan nak. Nanti sampai besar mereka gak akan melenceng daripadanya. Karena Anda ini usul saya. Apa yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita? Usul saya yang pertama adalah sow God's word. Sow God's word. Saya dulu matematika juga kurang bagus, sehingga anak saya sekarang kalau nanya matematika saya juga gak bisa menjelaskan kepada dia. Dan dia harus mampu belajar sendiri. Mamanya mungkin bisa ajarin dia. Saya gak bisa. Saya give up di situ. But one thing I can do, ayah, ibu, semua dari Anda, one thing you can do, sow God's word. Apapun yang Anda bisa lakukan, yang terbaik buat mereka lakukan. Tapi jangan lupa tabur firman Tuhan. Ingat ya nak, ajarkan kepada mereka. Mereka gak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tabur itu. Dengan iman jadikan benih dalam kehidupan mereka. Akan bertumbuh berbuah pada musimnya 160, 30 kali lipat. Sow God's word dalam kehidupan mereka. Yang kedua, train them to appreciate God's presence. Ajar anak-anak kita untuk menghargai yang namanya hadirat Tuhan. Sehingga mereka menyadari bahwa they're not lonely sebenarnya. They need to seek God. Mereka sebetulnya gak kesepian. Kalau mereka belajar untuk mengerti, oh ini hadirat Tuhan dan aku menghargainya. Teach them how to worship. Ajarin mereka bagaimana caranya nyembah. Ajarin mereka bagaimana caranya masuk tahta kasih karunia itu. Ajarin mereka untuk menghargai kalau ada hadirat Tuhan. Mereka sungguh-sungguh bilang bahwa Tuhan, engkau memang sahabatku, tapi engkau rajaku. Ajarin mereka dari kecil. Sow God's word,
train them to appreciate God's presence. Dan yang ketiga, focus on their strength. Focus on their strength. Dan dari pandemic ini reveal a lot of things ya. Menampakkan kepada kita banyak hal. Nampakkan kita punya weakness, tapi juga bisa menampakkan our strength. Focus on their strength. Dan hari ini saya percaya ketika kita menabur dalam ladang yang tepat dalam kehidupan anak kita on their strength, ucapkan firman Tuhan, saya yakin sekali mereka terus naik dan tidak turun jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang mereka pegang berhasil in Jesus name. Bagaimana dengan kakek dan nenek usia 60, 70, 80 tahun yang juga ada dalam gereja ini? Ada banyak orang yang usianya cukup senior 60, 70, 80 tahun. Anda adalah orang bagian dari demografik yang sangat penting dalam kehidupan gereja ini. Anda bukannya orang yang sudah retire, Anda bukannya orang yang sudah pensiun, Anda bukannya orang yang sudah tidak lagi dibutuhkan. We need you. We need you. Saya membutuhkan Anda. Kita semua membutuhkan Anda. Dan saya ingat ya, hari ini kalau saya ingat papa saya waktu dia hidup, kita waktu itu ibadah di sebuah hotel di Bandung dan itu nggak ada eskalator, nggak ada lift seperti sekarang. Dan kalau dia mau beribadah tuh asyir demi asyir, terima kasih asyir sudah ngangkat kursi roda papa saya dari bawah sampai ke atas. Berat loh, papa saya tuh berat loh. Dan kemudian ada kursi roda pula diangkat sampai atas dan kemudian dia bisa mengikuti ibadah. Padahal mungkin dia bisa mengikuti ibadah di tempat di mana dia nyaman, di mana yang khotbah nggak ngomongnya cepat-cepat, bahasa Inggris pula kebanyakannya. Dan kemudian dia bisa pergi ke tempat ibadah yang mungkin lagu puji-pujiannya mungkin sesuai dengan usianya dia, dengan lagu-lagu yang sesuai dengan zamannya. Tetapi dia datang ke ibadah dan kemudian mungkin ada orang bertanya, "Om, ibadah di sini?" "Iya, karena anak saya menggembalakannya." Anda mengerti maksud saya? Bahkan ada satu orang tua yang ketemu saya dan berkata, "Oh ya Kak, saya melihat anak-anak saya maju dan bertumbuh. Dan saya kesini bukan karena saya. Saya bukan kesini karena lagunya, banyak lagunya saya nggak ngerti. Tapi saya melihat kalau anak dan cucu saya bisa bertepuk tangan dan mengangkat tangan mereka dengan riang gembira. Di situ saya mau ada di tengah-tengah mereka. Saya mau nggak mengatakan juga bahwa semua kakek dan nenek semuanya harus satu gereja bersama-sama demi anak dan cucu. Saya tidak mengatakan demikian. Tetapi saya berkata kepada Anda, om, tante yang usia udah 60, 70, 80 tahun. The 60s and 70s as support. As support. Saya pun pribadi ya, Bapak Ibu ya, lagu-lagu yang ada sekarang muncul begitu cepat sekali. I cannot catch up. Saya nggak bisa mengikutinya karena hampir tiap minggu mungkin ada album yang baru dari Indonesia, dari belahan dunia, dari UK, dari US, dari Amerika, dari Inggris, begitu banyak. Waktu dulu saya kuliah mungkin 1 bulan 1 album yang keluar sehingga kita bisa menyerap lagunya, bisa nyanyi lagu-lagunya. Dan kemudian sekarang buat saya pribadi sulit banget kalau saya bisa melihat anak-anak saya menyembah Tuhan. Lagu apapun itu selama memuliakan Tuhan, saya akan support mereka. Saya ikut bernyanyi bersama dengan mereka. Saya akan pelajari lagu itu. Karena hidup ini bukan hanya untuk generasi saya, but I will be a support for them racing 2022. Racing usia yang usianya 22 ke atas. Dan hari ini pesan saya untuk Bapak Ibu semuanya usia 60, 70, 80 yang pertama, stay healthy. Kami doakan kesehatan daripada Bapak Ibu semua, stay healthy. Aku berdoa Tuhan supaya semua Bapak Ibu usia 60, 70, 80, 90, senior kami dapat kesehatan yang prima dan umur panjang di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, listen. Bapak Ibu saya juga tengah menyaksikan ini. Ma, Bapak, siapapun Anda yang lebih senior, listen. Karena kadang kami gak tahu kami harus curhat ke siapa. Just listen. Dengarkan. Tolong om, tante, bapak, ibu, buka telinga Anda untuk suara yang keluar dari generasi 20-an, 30-an, 40-an dalam kehidupan Anda. Dari 1 to 10 juga. Just listen. Dan yang ketiga, encourage. Berikan semangat, karena kami butuh disemangati juga. Kadang kami merasa down juga, om, tante, bapak, ibu. Encourage us, love us, listen to us, be there for us. Dengarkan kami, ada di situ untuk kami. Dan saya sungguh appreciate, saya sungguh bangga dengan begitu banyak orang dalam jemaat Tuhan yang usianya sudah senior, yang
yang masih betul-betul semangatnya muda luar biasa. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun akan berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. My people, jemaatku, gerejaku, orang-orang di dalamnya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Racing 22 bukan hanya merupakan tugas daripada gereja. Racing 22 merupakan hatinya Tuhan. Karena dia disebut sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia adalah Allah generasi demi generasi. Tentu saja dia memperhatikan Yakub, tapi Yakub gak ada tanpa Ishak yang kuat. Ishak gak ada tanpa Abraham yang kuat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa. It is good to be alive adalah sangat baik untuk kami bisa hidup hingga hari ini semua karena kemurahan Tuhan. It is good adalah baik untuk kami bisa bernafas, bisa memuliakan Tuhan. Dan kami mau sepanjang 2022 ada clarity dalam kehidupan kami. Dan kami mau ya Bapak untuk FJF Bandung, kami berdoa untuk Racing 22. Di mana orang-orang yang muda menjadi perkasa. Dan dikatakan di dalam Alkitab mereka seperti anak panah di tangan Tuhan, akan Tuhan lesatkan kemanapun Tuhan mau. Dan kami mau ya Bapa melepaskan anak panah yang sungguh-sungguh tajam di dalam Engkau. Bukan hanya sekedar anak panah yang tumpul, tapi anak panah yang tajam di mana Engkau akan pakai mereka dengan luar biasa di seluruh bagian dari dunia ini. Dan kami berdoa ya Bapa untuk orang tua, kami berdoa untuk kakek nenek, kami berdoa untuk anak-anak yang paling kecil from 1 to 10. Kami berdoa ya Bapa saat ini biar semua jemaat Tuhan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor, apapun yang dipegang berhasil. Praise God, in Jesus name we pray. Amen. Happy New Year guys. Selamat tahun baru. Kita akan bertemu minggu depan di The House. God bless us all. Wow, satu kata wow. Ini rasanya benar-benar kita memulai tahun yang baru, minggu pertama di tahun 2022 dengan semangat yang berkobar-kobar ya Iv ya. Kayak bener-bener kayak dibakar gitu ya semangatnya ya. Kayak banyak banget visi gitu ya dititipkan juga ya. Dan aku juga jadi kayak ya ini bagus banget sih ya, kayak yang terakhir itu kan sampai sempat didoain juga untuk generasi yang lebih senior gitu. Itu kayak aku kayak punya proyeksi gitu, oh kan kita nggak selamanya muda ya Glo, kita pun pasti nanti akan ada di sana gitu. Tapi ternyata kan aku sendiri ngerawat mami kan, jadi kayak ternyata kalau memang sudah ya lanjut usia itu banyak hal yang mungkin akan jadi sangat terbatas. Yang tadinya bisa sendiri ngelakuin A sampai Z sendiri, nah nanti tuh kalau memang sudah berumur ya mungkin akan banyak hal juga yang kita membutuhkan bantuan orang lain, kita nggak bisa lagi sendiri gitu ya. Dan mungkin ya itu juga bisa jadi satu hal yang bikin uncomfortable dan bikin ya lebih kayak apa ya, nggak pede lagi gitu ya bisa dibilang. Tapi ternyata lewat sermon tadi pagi kita benar-benar kayak dikasih tahu bahwa ya jangan sampai berkecil hati gitu ya. Bahwa ternyata generasi yang lebih senior ini ternyata juga punya peranan gitu ya untuk mensupport, untuk terus mendukung gitu generasi-generasi yang ada di saat ini. Iya, meskipun sekarang mungkin bisa dibilang ini masa kejayaannya generasi milenials ya Iv ya. Everything dilakuinnya sama anak-anak milenial gitu kan. Nah tapi ini satu reminder juga bahwa every generation is important. Punya role-nya masing-masing juga gitu. Jadi tetap contribute, tetap saling membantu satu dengan yang lain. Semangat. Yang lebih muda banyak belajar dari yang lebih senior, humble, menghargai, respect, dan juga mungkin untuk yang generasi lebih senior bisa lebih berapi-api lagi untuk meng-guide ya, meng-guide yang muda-muda. Jangan lelah juga ini karena memang ada gap ya. Kalau yang muda kan semuanya udah serba instan, udah serba cepat gitu ya. Kadang-kadang ini kenapa sih harus ini kan cara yang jadul gitu mungkin ya bisa dibilang seperti itu. But it's okay. Iya, tapi kayak tetap ada caranya untuk tetap bisa berkolaborasi gitu ya Iv ya. Betul sekali. Dan kayaknya kolaborasi itu words yang pas ya untuk menggambarkan gitu. Jadi mungkin nanti yang generasi tua juga agak ngerem karena mungkin ternyata mungkin ways-nya mungkin agak different gitu ya. Tapi mungkin yang muda sama-sama belajar. Iya, yang muda pun jangan langsung nge-cut gitu ya, karena ini adalah cara yang sekarang yang paling trendy belum tentu juga gitu. Karena saya rasa yang paling berharga itu adalah pengalaman. Nah, ini Ivana masih terus berkhotbah nih. Ya ampun, belum berhenti. Tapi bener loh, generasi yang lebih tua itu punya banyak banget wisdom yang kita tuh bener-bener harus mau dengerin. Iya. Jadi jangan maksudnya jangan capek buat ngedengerin kalau
orang yang lebih senior untuk ngomong atau ngasih Ya, nasihat itu jangan langsung setuju. tutup kuping gitu ya. Iya. Tapi benar-benar itu adalah momen yang sangat baik sekali, kita buka kuping, buka hati, Iya. buka mata, buka pikiran. Oh ternyata dulu seperti itu ya. Apa yang bisa kita pelajari, apa yang Iya. bisa kita ambil gitu ya. Itu adalah ya itu bagus banget buat kita gitu. Jadi jangan Luar meremehkan biasa. gitu. Keren banget ya. Nah, jika Anda terberkati dengan khotbah yang tadi, mungkin Anda juga bisa nge-share ya. Yes. Jadi sama-sama bisa belajar. Iya betul. Sama-sama Bisa story dong, memberkati. terus jangan lupa Oh iya, di-tag. di-tag Iya, ke gitu. @IFGFBDG gitu. Nah, kita punya apa lagi, If? Mungkin kita mau ngingetin ya, untuk di tahun 2022 ini, more coming up. Ada mungkin dari Love, dari Next Gen, dari Teens, dari Kids. Banyak sekali yang bakal coming up Yes. in this year. So please stay tune di sosial media kami Iya, gitu. Kami jangan ingetin sampai lagi ketinggalan. ya, di Instagram @IFGFBDG, di mana di YouTube YouTube di IFGF Bandung, Bandung. dan juga di website di www.ifgfbandung.org. Yes. Oke. Oke. Oke, kalau begitu kita mau Ya, pamit dulu nih ya. Pamit ya. Have a blessed Sunday. Oke, God bless you. God bless you. Bye. Bye.